pertama, teori-teori sosial kontemporer adalah untuk memecahkan strategi hubungan antara tindakan individu, agen, dan struktur masyarakat. Apakah tindakan individu mengatasi, mempengaruhi, dan menentukan struktur masyarakat, ataupun sebaliknya? Teori-teori sosiologi ekonomi yang berkembang hingga dewasa ini, termasuk di Indonesia, pun memiliki perhatian yang sama, dan semuanya dapat dikelompokkan ke tiga paradigma yang diwakili teori-teori. Yang pertama, teori pilihan rasional yang digagas oleh James S. Coleman. Yang kedua, teori jaringan sosial melalui konsep embeddedness, keterletakan, dan ditawarkan Mark Granovetter. Tiga, teori institusionalisme yang diajukan Victor Nietzsche. Teori yang pertama bisa dikatakan beraliran individualis, tindakan membentuk struktur, sedangkan kedua teori lainnya beraliran strukturalis, struktur mengarahkan tindakan, tetapi dengan cara penjelasan yang berbeda. Yang pertama, menurut gagasan Weber mengenai rasionalitas dan tindakan rasional, Coleman mengajukan suatu perspektif pilihan rasional dan mengembangkannya ke dalam kajian-kajian tentang kapital, sosial, dan representasi kapital dari sudut pandang sosiologis ekonomi. Dikaitkan perspektif pilihan rasional dan mengembangkannya ke dalam kajian-kajian tentang kapital sosial dan representasi kapital dari sudut pandangan ekonomi Islam, dikaitkan dengan pengambilan keputusan transaksi sosial ekonomi. Ia membuat tindakan hubungan di antara konsep-konsep aktor yang diasumsikan bertindak secara rasional, pilihan-pilihan dari berbagai sumber yang tersedia, penguasaan atas sumber-sumber tersebut oleh aktor, dan kepentingan pribadi. Hal ini terkait dengan kritiknya terhadap perkembangan teori atau angkusan sosiologi yang dianggap aktor dibentuk oleh struktur lingkungan atau struktur bersifat pasif dan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan tindakannya. Hal ini mengabaikan aktor yang memiliki mesin tindakan atau kebebasan bertindak, bahwa individu manusia bukan semata-mata untuk media bagi, melainkan juga turut menentukan bekerjanya suatu struktur sosial. Yang kedua, melalui konsep embeddedness, keterlambatan, Granovetter membangun teorinya tentang ekonomi jaringan sosial atau sering juga disebut dengan institusionalisme ekonomi, bahwa jaringan sosial dalam suatu struktur sosial berpengaruh pada manfaat ekonomi, terutama yang berkenaan dengan kualitas informasi. Jaringan sosial adalah suatu rangkaian hubungan yang teratur antara hubungan sosial atau hubungan sosial dengan antara individu dan kelompok. Tindakan yang dilakukan individu adalah keterletakan karena ia depresiasi kan dalam transaksi dalam individu lainnya. Keterletakan perilaku sosial dalam tindakan ekonomi merupakan konsekuensi dari adanya jaringan sosial. Artinya, perilaku individu dalam jaringan individu sosial mempengaruhi tindakan ekonominya. Teori ini dibangun dari tiga proposisi utama yang bersumber dari teori-teori Weber tentang tindakan sosial, bahwa tindakan ekonomi adalah suatu sosial. Tindakan ekonomi disituasikan secara sosial dan institusi-institusi ekonomi dikonstruksikan secara sosial. Ketiga,
Intrusionalisme baru adalah teori yang menjelaskan bahwa institusi berinteraksi dengan jaringan sosialnya dan norma-norma sosial dalam